Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Today I want to present about my presentation with the title is verbs. So, what is a verb? A verb is a word that expresses an action or a state of being. Jadi, verb itu adalah kata yang menunjukkan aksi atau pekerjaan atau juga menunjukkan state of being. Dalam bahasa Indonesia, verb itu disebut dengan kata kerja atau dalam satu kalimat, verb itu sebagai predikat. Okay, next. How many types of verbs? There are 6 types of verbs. There are action or stative verbs, transitive, intransitive verbs, linking verbs, regular, irregular verbs, helping verbs, and the last is a finite or non-finite verbs. So we are going to the first types of verbs, action or state verbs. The first is action verbs. What is action verbs means? Action verbs are describe things a person can do or demonstrate. Jadi, kata kerja aksi ini, action ini, mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang biasanya orang dapat lakukan, seperti run, take, give, look, jump, study, and etc. Contohnya, please attention. She studies Arabic every day. In this sentence, studies is called action verbs. Yang kedua ada stative verbs. Apa itu stative verbs? Stative verbs are describe a position or state of being. Jadi, kata kerja statif ini kebalikan dari kata kerja action. Contohnya seperti had, have, love, like, guess, feel, and etc. Please pay attention this sentence. He likes reading fiction books. In this sentence, likes is called stative verbs. Next, the second types is transitive, intransitive verbs. What is transitive verbs? Transitive verbs is an action verb that always followed by a direct object. Jadi, kata kerja transitif adalah kata kerja jenis action yang selalu diikuti oleh objek. Contohnya, seperti I wrote a poem last night. Kalau hanya I wrote itu menunjukkan kalimat yang kurang jelas. I wrote, saya menulis. Menulis apa? Dia berarti membutuhkan suatu objek. Objeknya dalam kalimat ini adalah poem. Jadi, I wrote a poem last night adalah kalimat yang tepat. Dan ini disebut transitive verbs. Contoh lain adalah Diana wants a new bag. Diana wants, kalau hanya Diana wants itu menunjukkan kalimat yang kurang jelas. Jadi dia membutuhkan suatu objek. Dalam kalimat ini, objeknya adalah a new bag. Sedangkan transitive verbs-nya adalah wants. Jadi, Diana wants a new bag adalah kata kerja yang jelas. Ini adalah kata kerja yang jelas dan tidak menggantung. The next ada intransitive verbs. Intransitive verbs adalah kebalikan dari kata kerja transitive tadi. Jadi dia also an action verb but they that not followed by a direct verb. Jadi dia juga termasuk kata kerja action tetapi tidak diikuti oleh objek. Jadi dia tidak membutuhkan suatu objek. Contohnya adalah they smile and she walks. They smile adalah kalimat yang jelas. Dia tidak membutuhkan suatu objek, dia tidak memerlukan objek. They smile adalah jelas. They smile, mereka tersenyum. Contoh lain adalah she walks. She walks tanpa ditambahi atau diikuti oleh objek, dia jelas, kalimatnya jelas. She walks, dia berjalan. Jadi dia tanpa diikuti oleh objek sudah jelas. Kalau dia berjalan. Okay, next, the third types is linking verbs. What is linking verbs? Linking verbs are a verb that expresses a state of being. Jadi ini termasuk kata kerja yang sama seperti stative, no action, tapi fungsinya berbeda. The function of linking verbs is to connect the subject to the complement. Jadi fungsinya linking verb ini adalah untuk menyambungkan subjek dengan complement. Seperti yang kita tahu, complement ada objek, adverb, adjective, dan sebagainya. Contohnya di sini,
She becomes the most highest-paid model in the world. Becomes ini adalah kata kerja linking verbs. Fungsi dia adalah menyambungkan antara subjek she dengan komplement the most highest-paid model in the world. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel di bawahnya. Di sini ada beberapa kata yang menunjukkan linking verbs. Next, the fourth type is regular irregular verbs. Kita sering mendengar ya kata kerja ini regular sama irregular verbs. Yang selalu kita artikan kalau regular adalah kata kerja yang beraturan dan irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Untuk lebih jelasnya, regular verb is a verb whose past tense versions are formed by adding an s, d, and ed to the end. Jadi, regular verb ini adalah kata kerja versi past tense yang di akhir kalimatnya selalu ditambah dengan s, d, atau ed. Contohnya di sini, he loved me so much, and I visited like Toba 2 years ago. Dalam dua kalimat ini, loved dan visited disebut regular verb karena ini berbentuk past tense dan juga di belakang kalimatnya ditambahi dengan d. Jadi seperti itu. Next ada irregular verb. What is irregular verb? Irregular verb is verbs that do not follow the normal patterns for tense and past tense participle. Jadi irregular verb ini kebalikan dari regular verb tadi. Dia tidak diikuti oleh s, d maupun ed. Contohnya, he bought a new house last week. Contoh lain, I made a cheesecake. Kata bought sama made ini disebut dengan irregular verb. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar ini. Kita dapat ketahui perbedaan antara regular dengan irregular verbs. Next, there are helping verbs. What is helping verbs? Helping verbs are a verb that comes before the main verbs or lexical verb in a sentence. Jadi, helping verbs itu adalah kata kerja yang datang sebelum kata kerja utamanya dalam satu kalimat. They help the main verb in a sentence by extending its meaning. Jadi, fungsi dia adalah untuk membantu kata kerja utama dalam satu kalimat yang dapat memperluas arti dari kalimat tersebut. Contohnya, she is making dinner for us now. Kata is adalah helping verbs karena dia membantu kata kerja utama making. Contoh lain adalah I was crying during the farewell party. Was adalah kata kerja helping karena dia membantu main verb, yakni crying. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah beberapa contoh kata yang termasuk helping verbs. And the last is finite or non-finite verbs. Finite verbs are a verb which have the past or the present form. Verbs with tense are called finite verb. Jadi kata kerja yang ada tensesnya disebut dengan finite verbs. Contohnya, the lion is the king of the jungle. Ini adalah bentuk present. Dan kata is adalah termasuk finite verbs. Next ada non-finite verbs. Non-finite verbs are a verb in any form, seperti infinitives, gerunds, or participles. Verbs without tense are called non-finite verb. Jadi, verbs, kata kerja yang tidak diikuti oleh tense atau kata kerja yang tidak terikat dengan tense termasuk non-finite verbs. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bentuk non-finite verbs adalah infinitives, gerunds, dan participles. Now, what is infinitives? Bare infinitives or non-finite verbs are used in conjunction with modal auxiliary verbs. Jadi infinitive di non-finite ini digunakan bersama dengan auxiliary verbs, modal auxiliary verbs. Contohnya, I cannot swim yet. Next, gerunds. What is gerunds? Gerunds are ing forms of a verb that functions as nouns in a sentence. Jadi, gerund adalah bentuk ing dari suatu kata kerja yang fungsinya sebagai kata benda di suatu kalimat. Contohnya,
Seeing the ocean for the first time is incredible. Jadi, seperti itu. Yang terakhir adalah participles. Participles di sini ada dua, yaitu present participles and past participles. Contoh present participles yaitu I read a very engaging book last week. And the example of past participles is I had already walked for many miles. So that's all my presentation. Thank you so much for your kind attention. And I'm sorry if I have many mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.